Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Raja Fahlevi. Saya akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya Iqbal Raja Fahlevi, NIM 2892350052. Jurusan Manajemen Kelas Karyawan. Dosen pengampu Hendra Permadi STMN. Oke, next ke latar belakang ya teman-teman. Latar belakang dalam mengerjakan tugas ini adalah matematika sebagai alat untuk analisis dalam berbagai bidang, cabang disiplin ilmu mempunyai peranan sangat menonjol sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mempelajari teori, ekonomi, ilmu-ilmu sosial, matematika semakin banyak digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan ataupun perencanaan. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang aplikasinya sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan matematika selalu dibutuhkan, tidak hanya di bidang matematika saja, tetapi juga mempengaruhi cabang ilmu lainnya. Selain itu, banyak fenomena yang selalu kita jumpai dan itu menerapkan prinsip-prinsip matematika dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke. Ini adalah soal yang pertama. Soal nomor 1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 minus 30 Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q2 diambil 30 Q3 ditambah 200 Q plus 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Oke teman-teman, di sini kita langsung jawab ya. Oke. Diketahui dulu ya teman, pendapatan perusahaan dapat dihitung dengan mengalihkan harga dengan jumlah barang yang dijual. Itu kita beri tanda R sama dengan P, Q sama dengan 875 diambil 300. Q sama dengan 875 Q sama dengan 300. Q2 2 biaya perusahaan diberikan oleh fungsi C sama dengan Q2. 2 tambah 200 Q 2 tambah 200 Q tambah 1000. Laba perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi biaya dari pendapatan. Biaya pendapatan kita kategorikan L sama dengan R diambil C, berarti sama dengan 875 Q diambil 3002 terus diambil Q2 diambil 3 diambil 30 Q2 2 ditambah 200 Q ditambah 1000 T sama dengan 875 Q diambil 30 Q2 2 plus 30 Q2 2 diambil 200 Q diambil 1000 sama dengan minus Q2 3 diambil 875 Q diambil 200 Q diambil 1000. Untuk mencari laba maksimum kita perlu mencari titik di mana turunan pertama laba terhadap Q sama dengan 0. Sama dengan minus Q2 2 plus 805 diambil 200 sama dengan 0 diambil 3 Q2 2 tambah 675 sama dengan 0. Q2 2 sama dengan 225 Q sama dengan kurang lebih 15. Untuk mencari laba maksimum kita perlu menggantikan nilai Q. Nilai Q berapa? Sama dengan 15. Kedalaman fungsi laba L sama dengan minus Q2 3 ditambah 875 Q diambil 200 Q diambil 1000 sama dengan minus 15 2 pangkat 2 3 diambil 875 diambil 200 diambil 1000 sama dengan minus 3.375 ditambah 13.125 diambil 3.000 diambil 1000 sama dengan 8.000. Ini jawaban untuk nomor 1 ya teman-teman.
terlewat jauh. Soal nomor 2, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 2 Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q2 plus 40. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pengusaha memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Oke, jawabannya, untuk mencari tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah agar memperoleh total pajak maksimum, dari fungsi pajak dapat diturunkan dari fungsi permintaan dan fungsi biaya, yaitu P sama dengan minus 2Q ditambah 28 dan C sama dengan Q2 2 sama dengan 4Q. Dari persamaan ini kita mendapatkan Q sama dengan 4. Untuk mencari turunan pertama, fungsi pajak terhadap Q sama dengan minus 2, sehingga pajak maksimum yang diterima pemerintah adalah titik keseimbangan pasar. P2 P minus 2 dikali 4 tambah 28 sama dengan rupiah 20. Pajak sebaiknya dikenakan pemerintah adalah 12 dan total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah adalah rupiah 144. Next, soal nomor 3. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 minus ambil 4. P, hitunglah dengan dua macam surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Jawabannya, persamaan permintaan itu kita beri tanda Q sama dengan 60, diambil 4P tingkat harga pasar, itu kita beri tanda P dibagi 10, jumlah yang diminta Q, berarti 60 diambil 4 dikali 10 sama dengan 60 diambil 40. Surplus konsumen X dalam kurung 20 diambil 0 dikali 10 diambil 0. Surplus konsumen X 20 X 10. Surplus konsumen sama dengan 100. Next, ke soal nomor 4. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan pasar adalah 30. Jawaban dari soal nomor 4 adalah fungsi penawaran diberikan P sama dengan 2Q tambah 10, di mana P adalah harga Q sama dengan 30. Disubstitusikan Q sama dengan 30 ke dalam fungsi penawaran. P sama dengan 2 dalam kurung 30 ditambah 10 sama dengan 70. Pendapatan produsen P dikali Q, berarti 70 dikali 30 sama dengan 2100. Itulah jawaban untuk soal nomor 4. Astra Motor mempunyai kontrak suplai 500 mobil setiap bulan dengan pengiriman teratur secara harian. Biaya penyimpanan bulanan mobil rupiah 1.000 dan biaya pemesanan untuk sekali proses produksi adalah rupiah 20.000. Produksi mobil ini pada tingkat yang konstan sebesar 1.000 mobil per bulan. Jika produksi berlangsung terus dan diizinkan adanya kekurangan, tentukanlah jumlah mobil yang harus diproduksi dalam sekali proses produksi untuk meminimumkan biaya persediaan total tahunan. Oke, untuk jawaban soal nomor 5, persediaan dan biaya pemesanan rumus EOQ akar 2DS bagi H, di mana D sama dengan permintaan per tahun, S sama dengan biaya pemesanan dan pemasangan per pesanan. H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Dalam data dalam 1 tahun, D sama dengan 500 dikali 12 bulan, berarti itu sama dengan 6.000 mobil per tahun biaya per unit per tahun. Itu kita beri tanda H. H adalah berarti rupiah 1.000 dikali 12 bulan sama dengan 12.000 per tahun. EOQ sama dengan akar 2.000 26000 per 12.000 sama dengan 240 juta dibagi 12.000 sama dengan
20.000 sama dengan 141 42 mobil. Oke teman-teman, itulah jawaban untuk soal nomor 5. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Itulah soal yang kita bahas, ada 5 soal. Cukup rumit. Oke. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.